warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Mindiana Febri Sukmaningtyas. Saya dari SMA Negeri 1 Bojong, Kabupaten Pekalongan. Di sini saya akan membawakan cerita rakyat yang berasal dari Desa Sembung Jambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, yang berjudul Mbah Kyai Gede Ceper. Bojong merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Pekalongan yang memiliki letak geografis yang cukup strategis dan keberadaannya pun cukup penting. Bojong sendiri dapat menyumbang pendapatan daerah yang cukup signifikan melalui sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Selain itu, letak Bojong juga sangat strategis sehingga dapat diakses dari segala arah dan memudahkan bagi siapapun yang ingin berkunjung ke Bojong. Dan tak hanya itu, Bojong juga dekat dengan pusat pemerintahannya yang terletak di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Dilihat dari sumber daya manusianya, Bojong sendiri memiliki banyak tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Pekalongan. Salah satunya yaitu Mbah Kyai Gede Ceper. Mbah Kyai Gede Ceper adalah salah satu tokoh masyarakat yang memiliki peranan penting bagi perkembangan Pekalongan, yaitu salah satunya di Desa Sembung Jambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Mbah Kyai Gede Ceper ini bukan berasal dari desa tersebut, melainkan beliau adalah pendatang dari Jawa Timur. Dulunya, Mbah Kyai Gede Ceper ini mengejar sekelompok perusuh pada waktu itu. Kemudian pengejaran tersebut pun berakhir di Duku Ceper yang sekarang dijadikan Desa Sembung Jambu, Kecamatan Bojong. Setelah berakhirnya pengejaran tersebut, Mbah Kyai Gede Ceper kemudian memutuskan untuk tinggal di Desa Sembung Jambu guna menyebarkan agama Islam lebih lanjut. Berdasarkan sumbangsi beliau yang sangat besar terhadap Desa Sembung Jambu tersebut, akhirnya kemudian masyarakat setempat memberikan gelar sebutan Mbah Kyai Gede Ceper. Syekh Jabar yang sering mendapat julukan Mbah Kyai Gede Ceper. Menurut silsilah keturunan yang dibuat oleh keturunan Mbah Kyai Gede Ceper, konon katanya Mbah Kyai Gede Ceper ini memiliki garis keturunan dari Sunan Ampel hingga Sunan Bonang. Dari silsilah tersebut, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa silsilah tersebut itu palsu. Namun di sisi lain, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa silsilah tersebut itu benar. Dengan begitu, karena apa? Mbah Kyai Gede Ceper ini sangat disegani oleh masyarakat setempat dan dikenal sebagai aulia. Mbah Kyai Gede Ceper ini adalah salah seorang yang mudah bergaul dan sangat fasih berkomunikasi. Sehingga tak heran, Mbah Kyai Gede Ceper ini baru beberapa bulan saja langsung mendapatkan banyak pengikut. Suatu ketika, di Desa Sembung Jambu ini mengalami kekeringan. Dari tersebut, akhirnya Mbah Kyai Gede Ceper langsung membuat sumur untuk menangani musibah tersebut. Sampai saat ini, sumur tersebut masih dipercayai oleh warga setempat. Barang siapa saja yang mengunjungi sumur tersebut, lalu meminum airnya ataupun mandi dengan air tersebut, maka orang tersebut akan awet muda. Sumur tersebut terletak sejarak 1 km dari makam Mbah Kyai Gede Ceper. Menurut warga setempat, sumur yang terletak di Desa Sembung Jambu ini sering didatangi pengunjung ziarah dengan tujuan untuk mengambil air sumur tersebut. Karena air sumur ini dipercayai agar bisa menyembuhkan segala penyakit dan untuk meminta keselamatan. Biasanya ada juga orang yang menganggap sumur ini dijadikan sebagai sumur keramat. Mitosnya, sumur yang terletak di Desa Sembung Jambu, Kecamatan Bojong ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu dan pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat haulnya Mbah Kyai Gede Ceper. Pada tahun 1755 Masehi atau bertepatan dengan 1165 Hijriah, pada tahun itu Mbah Kyai Gede Ceper pun akhirnya meninggal dunia.
Mbah Kyai Gede Ceper dimakamkan di tanah milik beliau sendiri yang bertepatan di Desa Sembung Jambu, Kecamatan Bojong. Dengan tanah milik beliau sendiri yang luasnya begitu luas, akhirnya warga setempat memutuskan untuk makam tersebut dijadikan sebagai makam umum untuk warga setempat. Pada awal meninggalnya Mbah Kyai Gede Ceper, makam tersebut terkenal masih sangat angker. Warga setempat pun mempercayai dengan keangkeran tersebut. Konon, jika ada burung yang melintas di atas makam Mbah Kyai Gede Ceper ini, sontak burung tersebut akan langsung jatuh dan mati. Untuk mengatasi hal semacam tersebut, akhirnya warga setempat pun mengadakan pengajian rutin setiap 1 tahun sekali untuk mengenang dan mendoakan jasa Mbah Kyai Gede Ceper. Seiring berjalannya waktu, dengan rutinnya pengajian tersebut, akhirnya keangkeran pun sedikit berkurang. Konon, banyak yang mempercayai makam Mbah Kyai Gede Ceper ini tidak hanya terletak di Ceper saja. Banyak yang beranggapan bahwa makam Mbah Kyai Gede Ceper ini terletak di Jawa Timur, di tempat beliau dilahirkan. Ada pula yang beranggapan makam tersebut terletak di Banten dan ada pula di Kuningan. Namun, sampai saat ini belum ada yang berani memastikan di mana letak makam Mbah Kyai Gede Ceper ini yang asli. Dan belum ada yang memastikan dan belum ada yang berani mengungkapkan kebenaran Mbah Kyai Gede Ceper ini, apakah makam di Sembung Jambu itu makam beliau asli ataupun hanya petilasan saja. Makam Mbah Kyai Gede Ceper ini masih umum dengan makam biasanya. Makam Mbah Kyai Gede Ceper ini dulunya seperti makam biasa, namun seiring berjalannya waktu, makam Mbah Kyai Gede Ceper ini dibentuk seperti rumah. Di dalamnya seperti komplek yang berisi makam Mbah Kyai Gede Ceper dengan salah satu muridnya. Beginilah kondisi makam Mbah Kyai Gede Ceper yang berada di Desa Sembung Jambu, Kecamatan Bojong. Pada saat-saat tertentu seperti Jumat Kliwon ataupun waktu-waktu yang dianggap sakral, biasanya makam Mbah Kyai Gede Ceper ini selalu dipadati pengunjung ziarah. Pengunjung ziarah diharuskan terlebih dahulu untuk menemui juru kuncinya. Juru kunci makam Mbah Kyai Gede Ceper ini dulunya adalah Mbah Ahmad. Namun, setelah meninggalnya Mbah Ahmad, sampai sekarang ini belum ada yang menggantikan posisi beliau sebagai juru kunci di makam Mbah Kyai Gede Ceper di Desa Sembung Jambu, Kecamatan Bojong. Tidak semua peziarah yang datang memiliki tujuan untuk mendoakan Mbah Kyai Gede Ceper. Namun, ada pula peziarah yang datang memiliki tujuan jahat lainnya, yaitu seperti mencari nomor togel ataupun meminta kekayaan. Biasanya, orang-orang yang memiliki niat jahat tersebut, di kemudian hari beliau akan menerima kesialannya. Dari sinilah akhirnya juru kunci selalu menuturkan bahwa barang siapa yang datang untuk berziarah ke makam Mbah Kyai Gede Ceper ini haruslah terlebih dahulu meluruskan niatnya. Sekian cerita rakyat dari Desa Sembung Jambu, Kecamatan Bojong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, ayo membaca.